Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Di sini kita akan mereview perjalanan kita yang akan pergi ke Persel istilahnya, atau tempat kita menanam jagung untuk masyarakat pegunungan, teman-teman. Lokasinya berada di perbatasan bukit yang berada antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, tepatnya di Desa Wonosari. Suasananya di pagi hari ini sangat-sangat sejuk dan menyegarkan, teman-teman. Kita akan melihat lokasi Persel yang baru saja dilakukan penebangan, dan tahun depan rencananya baru akan ditanam lagi. Jadi untuk lahan Persel ini yang digarap oleh warga sekitar itu kurang lebih hanya bisa menggarap selama 5 tahun, teman-teman. Jadi nggak bisa lama, karena setelah ditebang setahunnya lagi ditanam, kemudian tumbuh, mungkin jarak 3 tahun sudah nggak bisa ditanami, karena mungkin tanaman jati yang ditanam tadi sudah mulai tumbuh besar sehingga tidak bisa ditanam jagung lagi. Lokasinya cukup jauh, teman-teman. Kalau kita berkendara kita bisa 15 menit lebih, karena di samping ya lumayan jauh, juga ditambah dengan sarana jalan yang sudah agak rusak. Emang ini adalah jalur-jalur yang enggak ada pemukimannya, teman-teman, jadi wajar kalau perbaikannya kurang. Dan ini adalah salah satu komplek kantor Pertamina yang ada di Desa Wonosari ke arah timur, ke arah ke Desa Ngudal, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Jadi emang lokasinya itu kita berada di perbatasan, teman-teman. Kita berada di antara Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Untuk lebih selanjutnya mari kita simak dan kita lanjutkan lagi reviewnya ketika kita sampai di lokasi. Yuk, selamat menyaksikan. Kita sudah hampir sampai, teman-teman. Nah, di sana
yang sudah habis penebangan terlihat gundul, itu adalah lokasi persil dari saudara kita. Jadi baru saja kemarin ini dilakukan penebangan sehingga terlihat gundul, tapi untuk tahun depan sudah akan dilakukan penghijauan dan kurang lebih mungkin 3 tahun setelah dilakukan penghijauan mungkin sudah tidak bisa lagi menempati lokasi lahan yang ini, karena memang ini adalah lokasi-lokasi perhutani yang mana kita cuma dikasih kesempatan untuk menggarap sebentar, ya harus kita manfaatkan, karena setelah terjadinya nanti tumbuhannya tumbuh besar, ya terpaksa kita harus pindah lokasi lagi, karena ini memang berada di lokasi hutan. Kita bisa lihat lokasinya emang berada di gunung-gunung teman-teman, jadi emang jalannya cukup ekstrim dan menurun seperti ini bisa kita lihat. Kalau kita bisa itu adalah Kecamatan Bangilan dan Senori teman-teman. Kita lihat dari atas. Dan mungkin gambaran untuk teman-teman semuanya gitu, kalau kita berada di Kecamatan Senori ataupun Bangilan, kita melihat ke arah selatan. Di sana kita bisa melihat ini adalah lokasi yang kita tempati sekarang, itu adalah lokasi yang kita lihat dari sana. Kalau mungkin teman-teman berada di Senori Bangilan, kita melihat ke selatan, berada di perbukitan di arah pokoknya Wonocolo, Banyurep, Wonosari, yaitu kita berada di antara itu. Dan kalau teman-teman yang berada di Malo, Bojonegoro, itu kita berada di sebelah utaranya. Kita akan melihat aktivitas warga sekitar dalam persiapan tanam jagung untuk musim ke depan. Nah, berarti bisa lihat sudah dibuat koaan-koaan teman-teman untuk nanti bisa ditanami jagung. Nah, ini yang sudah bersih, sudah tinggal sedikit rumputnya. Dan untuk yang di sana di tetangga kita, ya itu masih hijau, karena memang kemarin setelah panen yang kedua biasanya dibiarkan tumbuh rumputnya, kemudian untuk persiapan tanam. Itu berada di pucuk teman-teman. Kita penasaran, mungkin kapan-kapan kalau kita ke sana, ke lokasi ini lagi, saya ingin ke sana untuk melihat lebih lagi keadaannya ada di sekitar. Kita bisa lihat untuk tetangga kita itu sudah membersihkan rumput-rumput. Setelah dilakukan pemotongan rumput seperti itu, nanti baru disemprot dengan obat yang bisa membunuh rumput. Kemudian setelah itu baru dilakukan istilahnya koak teman-teman, atau tanah dibuat lubang-lubang kecil untuk kemudian dikasih yang namanya itu pupuk alami yang berasal dari ayam petelur seperti itu. Jadi untuk masyarakat persilan biasanya menggunakan pupuk itu ayam petelur sebagai dasarnya, agar supaya nanti ketika pemupukan itu bisa lebih hemat daripada yang tidak diberi titik teman-teman. Karena emang pengaruh dari pupuk alami yang berasal dari ayam petelur ini sangat luar biasa sekali, yang mana masyarakat persil sini dengan cara seperti itu untuk hasil panennya pun bisa lebih maksimal lagi dibandingkan dengan yang menggunakan pupuk pabrik. Jadi untuk masyarakat sini itu biasanya setiap satu pes yang sekiloan itu biasanya bisa
keluar 7 kintal teman-teman, 7 sampai 6 kintal, pokoknya di atas 5 kintal. Tapi untuk masyarakat persawahan ya, terutama di tetangga saya sendiri, itu biasanya yang menggunakan pupuk pabrik itu mentok maksimal itu cuma sampai 5 kintal. Ada yang 6 kintal, itu pun jarang, tapi rata-rata adalah 5 sampai 4 kintal. Berbeda dengan masyarakat persilan, itu hasil panennya bisa mencapai dalam satu pas itu bisa mencapai 7 sampai 6 kintal. Luar biasa. Itu adalah proses koak. Dan setelah dikoak, itu tugas dari rekannya yaitu membagi pupuk yang berasal dari ayam petelur. Ya, itu belakangnya itu kemiringannya cukup dalam teman-teman. Jadi untuk mungkin warga yang biasa hidup di daerah datar atau istilahnya persawahan, kalau kita melihat lokasi ini untuk pertama kalinya ya kita pasti akan ngeri karena kita terbiasa dengan lahan yang datar. Kemudian kita setelah melihat lokasi ini ya itu berbanding terbalik, lokasinya cukup miring sehingga mungkin nggak berani kalau belum terbiasa. Dan yang di belakang sana itu adalah orang yang akan mengambil dahan-dahan ranting yang habis sisa penebangan oleh perhutani teman-teman. Jadi ya seperti itu, kalau istilah IPA-nya dulu adalah simbiosis, saling menguntungkan. Untuk masyarakat yang menggarap itu bisa terbantu karena dibantu membersihkan ranting-rantingnya, dan untuk orang-orang yang mengambil dahan rantingnya itu juga mereka bisa untung karena bisa dibuat untuk masak ataupun pembakaran lainnya. Jadi sama-sama menguntungkan antara penggarap ataupun yang mengambilnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara disebarluaskan, dengan cara share, like, komen, dan tentunya jangan lupa di subscribe agar channel ini semakin berkembang dan giat lagi untuk mengupload video-video kedepannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.